Selamat datang di channel YouTube MTS An-Nur 1 Official. Kita akan menjelajahi dunia pendidikan dengan berbagai informasi menarik, tips belajar, cerita inspiratif dari siswa dan guru, serta berbagai pengalaman pendidikan yang tak terlupakan. Mari kita bersama-sama mengejar pengetahuan dan meningkatkan kualitas pendidikan. Ayo, mulai perjalanan pendidikan kita bersama. Ayo, Kanjoy. Dan jangan lupa di subscribe channel MTS An-Nur 1 Official. Juga di share biar ada barokahnya kalau dibagikan channel insya Allah. Karena berbagai tips inspiratif, ya cerita-cerita yang menarik, Kegiatan, informasi kegiatan. Tujuan esensi dari channel ini untuk dididik pendidikan. Tapi ada nggak kesempatan untuk di luar MTS ini, contoh kegiatan di sosial masyarakat? Ada dicantumkan gitu. Dicantum secara umum bahwa keberadaan channel ini tidak hanya terkait dengan kegiatan-kegiatan siswa yang ada di MTS An-Nur 1 saja. Karena kalau kita lihat kan siswa-siswi yang ada di MTS An-Nur 1 ini kan dilihat dari Sabang sampai Merauke, banyak. Jadi mau tidak mau seluruh kegiatan aktivitas yang tentunya baik dari kegiatan yang ada di pondok pesantren, kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan yang ada di lingkungan yang mungkin di sekitar Malangbong juga bisa menjadi satu inspirasi di channel ini, dan mudah-mudahan menjadi satu cerita menarik untuk rekan-rekan yang ada di sana. Seperti yang sering saya sampaikan kepada siswa-siswi juga, hari ini cerita kita di kelas kita mungkin bisa menjadi informasi juga buat kawan-kawan kita yang ada di sebelah di luar country Tentang eksistensi dari MTS An-Nur 1. Ngomong-ngomong tentang pondok pesantren, mungkin kita kan berada di bawah pondok pesantren. Bagaimana nih kontribusi hubungan antara pesantren dan sekolah? Apakah masing-masing atau ada kebijakan yang berbeda nih? Secara kebijakan bahwa keberadaan madrasah MTS An-Nur 1 ini atau MTS ini tentunya berada di bawah kebijakan pondok pesantren, yang tentunya dalam arti tidak 100% otoritas MTS, tapi tentunya kebijakan-kebijakan umum, kebijakan-kebijakan terkait dengan itu adanya di pondok pesantren. Karena keberadaan MTS An-Nur 1 di bawah kebijakan dari pondok pesantren itu. Jadi segala kebiasaan, kalau dibahasakan kalau kebiasaan adat istiadat, tentunya harus merujuk kepada tradisi-tradisi yang memang sudah dikembangkan dan dipertahankan oleh pondok pesantren. Baik, berarti dalam kata lain satu atap atau satu apa juga nggak ya? Bahasa mudahnya mungkin. Secara sederhana mungkin satu rumah gitu, tapi beda kamar sih kan. Baik, mungkin itulah gambaran sekelumit tentang MTS, bahwa kita bukan lembaga mandiri, tapi di atas kita masih ada kebijakan yang memang secara prinsip, tapi secara operasional pesantren juga memberikan hal-hal yang sifatnya teknik itu diberikan kepada madrasah secara otonomi. Baik, ada istilah bahwa siswa MTS An-Nur 1 ini dipanggil sebagai santri, walaupun bukan ngomong. Itu apa benar? Santri, mungkin teman-teman semuanya juga memahami istilah santri itu ya. Banyak berbagai pengertian lah, tapi secara umum bahwa santri itu adalah orang yang ngaji lah gitu ya, orang yang ngaji. Dan di sini disebut, kenapa siswa yang ada di MTS An-Nur 1 disebut sebagai sosok santri, karena kembali kepada kebijakan dari pesantren bahwa siswa-siswi yang sekolah di MTS An-Nur 1 itu diwajibkan untuk selalu mengaji, sekalipun ngajinya tidak di pondok An-Nur. Itu kan kebijakan dari pesantren. Makanya seluruh siswa yang sekolah di MTS An-Nur 1 selain dipanggil siswa juga dipanggil santri. Karena kan kalau kita kembali kepada tadi ada hubungan masyarakat, tentunya madrasah ini juga selalu ada hubungan dengan masyarakat, selalu ngontrol, mengecek apakah benar siswa-siswi yang ada di luar komplek pesantren ini juga mereka. Jadi selalu di cross check kepada masyarakat
pada tokoh masyarakatnya, apakah siswa-siswi yang tinggal di kampungnya masing-masing mereka ngajar. Makanya itu tadi ada istilah siswa yang ada di MTS Anggur 1 disebut sebagai santri. Karena santri itu adalah orang-orang yang suka nyilang, itu istilah simpel nama. Jadi orang anu ngaji teh santri. Berarti sekolah di sini otomatis ngaji juga, Ngaji ya? juga. Otomatis ketika rekan-rekan Iwanawat yang mendaftarkan sekolah ke MTS Anggur 1 mungkin ya ketentuan santrinya harus dibawa juga ke rumah. Betul. Baik teman-teman sekalian, ada istilahnya pandangan yang secara eksplisit dikhususkan pada ciri khas MTS Anggur 1. Contohnya KDK. KDK. Sebenarnya apa sih KDK? KDK. Ya, mungkin sebagian masyarakat atau orang tua juga ada yang belum paham tentang KDK itu dan apa sebenarnya KDK itu. KDK itu ya singkatan gitu kan, ya seperti SD, sekolah dasar. Berarti KDK juga Singkatan. Jadi kompetensi dasar keagamaan. Kita urut satu persatu. Kompetensi itu kalau kita kembali ke Kamus Besar Bahasa Indonesia, wah KBBI buka KBBI. Ada guru bahasa Indonesia di sini. Mungkin nanti bisa saling share aja ya. Kompetensi itu apalah di KBBI seperti itu. Nah, kompetensi itu kan kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh seseorang. Ada dasarnya kompetensi dasar. Sudah kompetensi yang paling dasar juga. Nah, keagamaan di sini tentunya konteks keagamaan di sini adalah kalau kita baca di buku kompetensi dasar itu adalah perilaku keagamaan yang setiap hari dilaksanakan, seperti contohnya bacaan-bacaan tentang doa-doa harian, terus juga hafalan surat. Kan itu adalah minimal lulusan MTS Anggur 1 punya kompetensi itu gitu. Pulang kampungnya minimal, saya yakin kan setiap kampung tuh ada masjid. Minimal lulusan MTS bisa ada, bisa qomat, bisa memimpin doa. Itu kompetensi dasar yang saya kira sekalipun hari ini era modern, tapi nilai-nilai itu akan selalu dipertahankan di masyarakat. Nah, kalau semuanya sudah melupakan itu, siapa? Ya, anu adan di kampungnya. Nanti larinya kakeknya lagi, bapaknya lagi, anak-anaknya lari ke dunia yang lain. Nah, itu mungkin. Jadi makanya ada KDK sebagai satu syarat di sini, satu syarat kemampuan yang mesti dimiliki oleh siswa-siswi MTS Anggur itu punya kemampuan dasar dalam hal nilai-nilai keagamaan yang tentunya nilai-nilai keagamaan yang tidak muluk-muluk, tapi amalan-amalan yang ya setiap hari dikerjakan baik oleh siswa itu sendiri atau mungkin kalau lari ke masyarakat itu yang biasa dilakukan oleh masyarakat di tempat masing-masing. Baik, dengan kata lain bahwa KDK ini ya amalan sehari-hari seorang santri. Tapi ada kata disematkan di KDK ini begitu menakutkan, jadi momok menakutkan kan gitu ya. Kadang-kadang kan karena KDK posisi di syarat kenaikan gitu ya, dan kelulusan menjadi menakutkan gitu. Ini apakah dibenarkan atau gimana nih? Jadi mungkin wajar ada sebagian orang tua yang menganggap KDK itu mohon maaf momok menakutkan, yang akhirnya ya yang tadinya mau bersekolah di MTS karena ada informasi yang keliru diterima oleh orang tua, yang akhirnya tadi mau menyekolahkan karena ada informasi yang tidak tepat, akhirnya dianggap KDK itu sesuatu yang menakutkan. Tapi kan kalau setelah ditelaah oleh orang tua yang paham tentang KDK, ya justru mereka berterima kasih dengan keberadaan KDK itu. Kalau dalam bahasa lembur mah kuperiheun gitu ya, kolot nama teu bisa mamatahan. Nah, mungkin kan dengan fasilitas adanya KDK melalui menyekolahkan di MTS Anggur 1 itu minimal gitu ya, siswanya bisa dengan sendirinya kan nanti orang tua juga menanyakan kepada siswa bari ngapalkeun lah istilahnya seperti itu. Nah, itu ada momok menakutkan itu karena memang ada ya informasi yang kurang tepat lah didengar oleh
sebagian orang tua terkait dengan KTK. KTK. Jadi bukan dari sumber yang valid, mungkin ya bahaya ya. Bahaya kalau KDK dianggap suatu, karena tadi kan ceritanya KDK itu isi-isinya kan kalau kita lihat ya Doa mau makan, ya, gitu, doa makan, mau tidur, mau masuk WC, adan, berdoa. Coba kalau itu ditinggalkan di masyarakat, aki-aki deui, aki-aki deui. Baik, menarik teman-teman sekalian. Sebenarnya banyak nih bahasan yang akan kita gali di seputaran MTS Amri 1. Itu berhubung mungkin durasi yang memang dibatasi juga, tapi insya Allah nanti akan bersambung ini. bersambung, makanya rekan-rekan semuanya terus pantau aja di channel ya. Insya Allah segala informasi ini ya. Informasinya tentang kegiatan juga di up di channel ini. Ingat channelnya MTS Amri 1 Official. Baik, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.